Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Alkisah ada seorang anak yang memiliki istri pelacur. Tidak ada sedikit pun kebaikan dalam diri si istri, bahkan tidak jelas dari mana asal istrinya tersebut. Lantaran tidak baik, sang ibu anak tadi telah seringkali menasihati anaknya akan kejelekan si istri. Namun hampir tiap kali pula si anak menolak nasihat ibunda karena terpengaruh dengan istrinya. Ketika terjadi perselisihan antara ia dan ibunya, dia berniat untuk membunuh sang ibu. Hal tersebut tak lain atas hasutan dari si istri. Suatu hari sang anak mengajak sang ibu pergi bersamanya untuk liburan. Dibawalah sang ibu naik mobil menuju padang pasir. Ia sebagai sopir, sementara sang ibu duduk di belakang. Selama perjalanan, rasa girang tak henti-hentinya menghiasi hati sang ibu. Saking bahagianya, ia bahkan menangis. Mobil keduanya melaju ke jalan raya hingga pada satu waktu keluar dari jalur. Sampai di gundukan bebatuan, kegelapan menyambut mereka. Ia menghentikan mobilnya dan meminta sang ibu turun dari mobil. "Apakah kita sudah sampai ke tempat orang yang mengundang kita?" tanya sang ibu heran. Jelas tidak ada seorang pun yang tinggal di tempat gulita seperti ini. "Tidak ada seorang pun yang akan mengundang kita, akan tetapi aku akan membunuh ibu, karena ibu telah membuat kehidupanku dan istriku susah," kata si anak. Tentu sang ibu kaget dengan niat anaknya. Ia tak menduga anaknya justru telah berencana membunuh ibunya sendiri. Ia sangka anaknya telah taubat hingga mau mengajaknya jalan-jalan. "Kalau begitu tempatkan aku di sebuah rumah seorang diri," kata sang ibu seraya menangis. "Kalau seperti itu orang-orang akan mencelaku, tapi jika aku membunuhmu, maka tidak ada seorang pun yang tahu perbuatanku," jawab si anak. "Sesungguhnya Allah Maha Tahu dengan perkaramu, dan Dia pasti akan membalas perbuatanmu dan istrimu," balas sang ibu. "Jika demikian, Allah pasti akan menyelamatkan ibu dari cengkramanku," kata si anak. Ia justru menantang Allah. Sungguh tidak ada sedikit pun ketakutan dalam dirinya. Saat hendak dibunuh, sang ibu berkata lagi, "Biarkan aku sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Apabila aku telah sampai pada bacaan tasyahud, maka bunuhlah aku jika kamu mau. Karena sesungguhnya aku tidak mampu melihatmu membunuhku." Setelah itu didirikanlah sholat 2 rakaat oleh sang ibu. Bahkan takbirnya diucapkan dengan penuh keyakinan terhadap Allah. Sang ibu sholat dengan khusyuk, sementara si anak menunggu dalam diam. Dalam hatinya sebenarnya tersimpan ketakutan. Walau sudah terpengaruh, namun rasa baktinya belum hilang sepenuhnya. Allah, Zat yang Maha Mengetahui, tentu paham dengan isi hati si anak. Oleh karena itu, pertolongannya datang tatkala si anak tengah siap membunuh. Dengan keadaan tubuh bergetar dan bercucuran keringat, ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Sejauh mata memandang, tak ada seorang pun di sekitarnya. Jika ia memang berniat membunuh ibunya, maka inilah waktu yang tepat. Tidak akan ada seorang pun yang melihat perbuatannya. Ia mengangkat batu dengan tangan kirinya hendak menimpa kepala ibunya dari belakang. Di saat yang sama, sang ibu tengah bersiap. Namun bukan rasa sakit yang ia rasa. Malahan sang ibu mendengar teriakan anaknya. Dengan terheran-heran, ia menoleh ke belakang. Ternyata anaknya hampir ditelan bumi. Tangannya yang memegang batu telah lumpuh hingga tak mampu digerakkan. "Ya Allah, aku tidak punya anak selain dirinya. Apa yang terjadi pada anakku?" kata sang ibu sambil menangisi anaknya. Hatinya tidak tega melihat anaknya terluka hingga lumpuh sebagian. Dengan penuh kasih sayang, sang ibu mengeluarkan anaknya dari bumi yang hampir menelannya seraya mengatakan, "Sekiranya aku mati tanpa terjadi hal ini padamu, wahai anakku." Demikianlah azab yang Allah turunkan bagi anak yang berniat membunuh ibunya. Sungguh Allah Maha Kuasa dalam membalas hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.